Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita-citakan ya. Masih di channel reading ya. Dia menyesal mengabaikan kamu saat ini, ingin minta maaf dan kembali padamu. Ini adalah channel reading, jadikan buat antisipasi, motivasi, dan pembelajaran, tidak untuk dijadikan pedoman hidup sehari-hari. Jangan lupa untuk like-nya, komennya ya, tekan tombol notifikasi, subscribe ya yang pasti kalau kamu menyukai video ini. Dan yang ingin personal reading, silahkan personal reading, hubungi nomor WA aku di situ. Oke. Dia menyesal mengabaikan kamu saat ini, ingin minta maaf dan ingin kembali padamu. Dia menyesal. Menyesal itu di belakang. Kalau di daftar itu namanya pendaftar, di depan itu namanya pendaftaran. Ada kata bijaksana di matanya. Kamu adalah sosok yang pintar, sosok yang bijaksana, sosok yang cantik. Ya, untuk iman tidak bisa diragukan, iya kan? Orangnya lebih kebijaksana, santun, baik, tulus, ya banyak deh di situ. Menurut versi dia. Tapi kemarin-kemarin dia mengabaikan kamu. Saat ini dia menyesal, ingin minta maaf sama kamu. Ya, itu timbul di dalam pemikirannya saat ini, bahwa kamu adalah seseorang yang ideal, ya, realistis, ya, bijaksana. Sekarang dia sudah memikirkan ke situ. Dia menggunakan realistisnya dan logikanya, baru sadar. Ya, dia sekarang ini baru terfikirkan bahwa kamu itu orang yang tulus ya, yang baik, setia gitu, bijaksana lagi. Agama juga enggak menye-menye. Bisa diandalkan. Ya. Kemarin dia makan meninggalkan kamu, atau kamu justru ya setelah kamu ngerasa diabaikan, kamu meninggalkan hubungan ini. Karena bagi kamu gak ada gunanya bertahan dengan orang seperti ini. Kamu meninggalkan hubungan ini. Lebih ke meninggalkan, ya, menyudah atau meninggalkan dia. Ya, disinilah dia menyadari bahwa hubungan di antara kamu dan dia itu diambang kehancuran. Dia baru menyadari setelah kamu meninggalkan dia, setelah dia mengabaikan, kemudian kamu meninggalkannya, dia baru sadar, baru paham bahwa kamu tuh sosok yang baik, sosok yang setia. Ibaratnya kemarin kamu kayak dianggap bukan siapa-siapa. Kamu di pikiran dan di pandangannya dia itu kamu sosok yang bucin aja, sosok yang mengejar-ngejar dia. Dia nggak ada punya rasa, kecuali hanya mengimbangi aja, tapi bukan mengimbangi untuk mencintai kamu. Lebih sok jual mahal gitu, mengabaikan. Padahal kamu sudah tulus, apa yang dia butuhkan kamu juga ada gitu. Saat dia butuh kamu ada, ya seperti itu. Ini untuk feminim ataupun maskulin, ya. Sekarang dia baru merasakan tentang sebuah awal kehancuran. Setelah kamu meninggalkan, dia menyadari penyesalan itu. Dia menyadari bahwa selama ini dia salah menilai kamu dan salah meletakkan hatinya untuk tidak mencintai kamu. Mungkin sepertinya mencintai, tetapi tidak seperti itu kamu merasakannya. Ya kalau mau ketemu kamu harus WA dulu kayak gitu ya kan, janjian dulu. Kadang-kadang nggak
nggak disetujuin gitu, kadang-kadang dimarahin kayak gitu, kadang-kadang cuma pingin jalan-jalan aja kamu harus berdebat dulu karena dia nggak ada waktu mungkin kayak gitu. Dan bahkan ibaratnya ya, bahkan kamu yang selalu effort gitu loh, yang selalu berusaha itu, berjuang itu kamu, bukan dia gitu, yang membuat kamu merasa diabaikan dan lelah dengan menjaga hubungan ini. Kemudian kamu meninggalkan dan dia sadar dengan itu semua bahwa kamu sudah meninggalkan atau pergi dari dia. Dia merasa bahwa ini adalah awal dari kehancuran hubungan. Ya kalau misalkan kamu yang effort, berarti kan orang yang berjuang itu berarti orang yang sayang ya. Nah itu dia menganggap kamu itu yang bucin gitu. Jadi dia nganggap remeh kamu gitu, seolah-olah tuh kamu nggak bisa hidup tanpa dia gitu. Tetapi ternyata kamu mulai sadar bahwa selama ini dia itu nggak membutuhkan kamu, tidak cinta sama kamu, tidak ada perasaan apa-apa sama kamu, hanya sebatas keperluan aja gitu. Hanya sebatas keperluan aja. Jadi kayak membutuhkan aja, kalau lagi dia butuh ya nge-WA kamu duluan. Tapi kalau dia tidak butuh apa-apa dan memang nggak ada keinginan, misalnya pinjam uang atau nggak ada uang, dia akan baik-baikin kamu kayak gitu misalkan. Atau kalau ada keperluan dia intinya baru menghubungi kamu. Itu namanya mengabaikan. Dan kamu tidak sekali dua kali merasakan ini, bahkan mungkin ada yang sudah terhubung bertahun-tahun ya, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tapi kamu selalu sabar, selalu setia ya. Jadi dia itu menilai kamu tuh bucin gitu loh. Makanya kamu jangan pernah baper. Orang yang baper itu biasanya dimanfaatkan ya. Lebih flat aja ya. Kalaupun dia misalkan kamu pengen sudah komitmen pacaran gitu, kamu pengen ngajak dia jalan-jalan tapi dia nggak mau, ya sudah, nggak usah marah, ya bodo amat ya kan. Nanti tidak terlihat banget bahwa kamu yang membutuhkan dia, endingnya kamu yang dimanfaatkan. Orang baper itu gampang dimanfaatkan karena cinta banget gitu ya. Dan di sini juga ada yang disebut dengan sosok ya, dia sosok yang punya tanggung jawab sih. Mungkin dia single parent waktu itu ya, mungkin dia single parent kali ya. Dia sosok yang sudah punya tanggung jawab, mungkin dia single parent, atau kalau dia sosok yang dewasa sebetulnya ya, sosok yang dewasa. Dia sosok yang otoriter ya. Dan yang paling kamu harus tahu bahwa dia sosok introvert tapi yang suka memanfaatkan orang gitu. Makanya di sini kamu seolah-olah yang butuh dia, yang mengejar-ngejar dia kamu gitu. Dan dia merasa dia dengan mengabaikan kamu pun kamu nggak bakalan bisa ngelepasin dia, dan nggak akan ngelepasin karena dia percaya kamu nggak bisa hidup tanpa dia. Ternyata salah besar. Kamu meninggalkan. Kamu berusaha untuk meninggalkan dia. Memang pantas sih sepertinya. Dan ini dia berharap semua menjadi lebih baik lagi setelah kamu meninggalkan dia. Dia menyesal. Dia sadar bahwa hubungan ini adalah sebuah awal kehancuran. Dan dia baru sadar saat ini bahwa kamu sosok yang setia, sosok yang baik, sosok yang bijaksana ya, sosok yang penuh dengan semangat, atau lebih ke apa ya, orang yang suka berjuang tapi pakai logika gitu. Kamu sudah terlihatnya ya di sini, kalau kamu yang ada di ranah ini, kamu sudah berjuang sekuat kemampuan kamu, tetapi ternyata kamu tidak berhasil karena orang ini tetap saja berperilaku yang sama, salah dimaafkan. Akhirnya dia ya semau gue gitu, karena dia ngerasa kamu butuhkan gitu.
Dan sebetulnya terlihatnya di sini dia lebih yang membutuhkan kamu, karena dia akan menghubungi kamu di saat membutuhkan. Di saat membutuhkan dia akan baik-baikin kamu, akan hubungin kamu. Ya, seperti itu. Dia pikir semua kan baik-baik saja. Ternyata tidak. Karena kamu segera bangun dari tidur. Ya, bapermu itu membahayakan dirimu sendiri sebetulnya. Ya, makanya selalu pesan, jangan terlalu baper, jangan terlalu sayang. Ya, apalagi ketemu orang yang seperti ini mengabaikan kamu seharusnya dari awal sudah sadar bahwa orang ini tidak sungguh-sungguh sama kamu, hanya sebatas kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dia, ada tujuan untuk pribadi dia gitu. Ya, baiknya itu baik karena ingin memanfaatkan untuk kepentingannya gitu. Ya, dan kamu mengambil sebuah pilihan untuk meninggalkan gitu. Dia pikir semua akan menjadi baik-baik saja, akan tetap baik-baik saja. Mungkin kamu dikiranya ngambek aja, tapi ternyata kamu berani mengambil sebuah keputusan untuk meninggalkan hubungan ini karena hubungan ini memang melelahkan. Kamu diabaikan, ya kan? Seperti itu. Kalau berjuang sendiri mah capek sendiri sih, mendingan ya sudah. Kalau sekiranya kamu udah ada tanda-tanda kayak gini, ya mendingan mundur gitu. Makanya jangan baper, biar gak dimanfaatkan orang. Tanpa kamu sadari ada lebih dari satu orang sedang jatuh cinta ke kamu saat ini. Orang ini lagi sibuk cari info tentang kamu. Ada, pasti ada sih. Gak harus dia gitu. Makanya kalau kamu menjalin hubungan, jangan menutup hubungan dengan yang lain, maksudnya tetap membuka hati dengan siapapun. Kecuali memang sudah menjadi pasangan suami istri, itu kamu harus menutup untuk perasaan ya. Kalau untuk interaksi dengan sesama atau lingkungan itu memang kewajiban kita. Tetapi kalau masih pacaran, jangan terlalu fokus. Tapi kadang-kadang orang yang sudah jatuh cinta bisa meninggalkan temannya itu seolah-olah bukan sengaja, memang begitu alurnya ya. Kayak ya sibuk dengan pasangannya gitu. Ya, kalau masih pacar nggak harus segitunya, seperlunya aja. Dan jangan dikasihkan perasaanmu 100%, apalagi sama seorang pemain. Paham ya? Seseorang yang terkoneksi dengan kamu akan interaksi dengan kamu, karena energi dia berikatan dengan kamu dan saling memikirkan. Dan alam semesta itu kayak mempertemukan kalian. Nanti akan ada yang menghubungi kamu, yang terkoneksi ya, akan bertemu dengan kamu. Ya. Dan kebetulan di sini ada keterikatan dengan kamu, yaitu cara sama-sama saling memikirkan gitu. Bukan dia yang disebut, ada orang baru. Dan alam semesta mempertemukan kalian gitu. Jangan terlalu berkorban untuk keluargamu, karena mereka belum tentu ada saat kamu susah. Jangan berkorban sama keluargamu, apalagi sama pacarmu ya. Karena kadang-kadang kita dinilainya itu bucin gitu kalau sama pacar. Sama keluarga ya belum tentu nanti saat kamu membutuhkan itu ada gitu, ya kan. Berbagi boleh, tapi tidak 100% atau 90%. Ya 25 atau 50%, seperti itu aja. Jadi kamu harus mempunyai pegangan sendiri gitu. Kalau membantu orang jangan totalitas sampai habis-habisan, nanti kamu saat susah nggak ada yang membantu gitu ya. Apalagi sama pacar yang notabene seperti ini. Tinggalkan saja. Yang membuat batasan atau blok itu akan membuka celah untuk berkomunikasi lagi, karena sudah tak tahan menahan rindu. Buat kamu yang di blok-blok nanti ya, yang kamu di blok sama pacarmu, sama siapapun lah, itu akan menghubungi kamu. Ya, akan menghubungi kamu. Kalau buat pacar ya kan dia memang sudah nggak tahan karena menahan rindu ke kamu ya. Di blok biarin aja, nggak usah dipikirin. Entar capek juga dibuka sendiri, nggak usah nangis. Ya, banyak teman yang lain.
Seseorang pura-pura bodoh tidak membayar atau tidak melakukan kewajiban karena dia merasa akan saling memaklumin kesalahannya. Karena merasa kamu akan memaklumin gitu. Karena atau kamu alasannya kalau dibalikin alasannya nggak mau, padahal itu cuman basa-basi gitu. Tetapi dia malah kayak menganggap bahwa kamu memaklumin kesalahannya gitu. Ya. Seseorang pura-pura bodoh, tidak membayar atau tidak melakukan kewajibannya karena dia merasa akan sering memaklumin kesalahannya. Aneh. Namanya utang-utang ya duniawi, akhirnya tetap berjalan. Ya kan? Cuma mentang-mentang dibayar nggak mau terus nggak berusaha untuk membayar. Seperti itu yang terlihat. Dia terutama ini kita kayaknya setuju sama dia, orang yang menyesal ini. Makanya dia setelah kamu pergi dia merasa ada kehancuran di dalam kehidupannya. Mungkin kamu suka membantu dia, suka memberikan dia karena sayang ya. Orang sayang itu kadang-kadang nggak sengaja ngeluarin uang, ya kan, nggak hitungan karena sayang aja. Ternyata yang disayang tidak sayang. Dia menyesal mengabaikan kamu saat ini, ingin minta maaf dan ingin kembali padamu. Kamu udah ngerasa nggak ada kecocokan lagi di hubungan ini. Ya, sekalipun dia minta maaf, kalau aku bilang pertimbangkan kembali. Orang seperti ini mah sukanya ingkar janji gitu terlihatnya gitu loh. Kan dia udah punya prinsip sendiri, menghubungi kamu saat butuh. Kamu dibaikin, kalau baper lagi ya udah manfaatin lagi kamu, ya kan? Karena nggak ada cinta terbalik ya, karena sebetulnya nggak ada cinta saling gitu. Jadi kamu doang. Kalau tegak begini kan artinya kan saling sayang, saling cinta, saling melengkapi. Karena terbalik jatuhnya, kamu berjuang sendiri, tidak ada kecocokan di depan. Lepaskan atau pertimbangan lagi sebelum kamu melepaskan. Kali urusan hati ya, perasaan ya. Kondes nggak bisa serta-merta menyampaikan kamu harus meninggalkan. Tapi tebaran kartu ini mengatakan bahwa tidak ada rasa sayang, tidak ada rasa cinta, bahkan untuk melengkapi pun tidak. Jadi kamu kayak berjuang, betul-betul berjuang gitu, kayak membantu atau mengisi ember bocor gitu, ember bolong gitu. Jadi ya kamu membantu pun nggak ada terlihat oleh dia seperti itu. Karena memang orang ini bisa dibilang apa ya, lebih kayak egois apa sombong ya, lebih ke sombong, merasa dicintai gitu ya kan. Tapi sekarang dia menyesal setelah kamu pergi. Ya, ambil langkah bijaksana dalam hubungan ini ya, bahwa hubungan kamu sebetulnya memang tidak ada saling, makanya dia mengabaikan. Kamu berjuang sendiri ya, sekalipun kamu cinta, sekalipun kamu menyayangi dia ya, seperti itu. Sekalipun kamu tuh tulus, setiap ada peluang kalau bisa kamu untuk memikirkan. Misalkan dia mengajak balikan, dia akan merubah sikap, atau dengan rayuannya dia mengatakan minta maaf, jangan baper ya. Kamu harus memikirkan berulang gitu ya. Dan yang terakhir adalah ini untuk kamu, harus memikirkan kamu sosok yang mandiri, kamu sosok yang penyayang, kamu sosok yang bisa diandalkan untuk dirimu sendiri, apalagi itu ya. Nanti dia akan datang minta maaf ke kamu, dia akan minta kembali ke kamu. Nah semuanya itu terserah kamu, karena dia tanpa kamu ngerasa hubungan hidupnya hancur ya. Dan kemarin dia ngerasa baik-baik saja karena masih ada supply dari kamu ya kan. Padahal mengabaikannya itu parah gitu loh. 6 bulan nggak ngubungin, itu ngubungin ada kebutuhan, atau 3 bulan nggak ngubungin, begitu ngubungin ada kebutuhan, setelah itu ngilang lagi. Oh no, kalau aku mau udah cut lama-lama kayak gitu.
Seperti kasus yang disampaikan ini, semua ini bisa menjadi pembelajaran kamu. Jangan baper terhadap orang, apalagi orang yang seperti ini. Bucin kamu, jangan terlalu bucin. Bucin kamu itu nanti dimanfaatkan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab atau pemain gitu. Sejak pertemuan terakhir kamu dengan seseorang, dia belum ikhlaskan kamu dan dia masih ingin ketemu kamu. Dia masih ingin ketemu kamu karena dia masih cinta. Karena apa? Cinta duit kamu. Kalau enggak mungkin kamu memang menguntungkan bagi dia gitu loh. Makanya dia nggak ikhlas ngelepasin kamu. Makanya dia nggak ikhlas ngelepasin kamu. Orang yang jarang atau bahkan nggak pernah like postingan kamu di sosmed, orang ini nggak senang melihat kamu eksis. Ada ya seperti itu? Ada, banyak. Ya biarin aja urusan dia. Kalau dia nggak menyukai postingan kamu, bukan postingannya yang salah, tapi dengan orang itu sendiri yang salah. Kenapa dia nggak menyukai gitu kan? Ada yang menyepelekan perasaan kamu, ya perasaannya ke kamu. Dia anggap ada orang baru nih ya. Ada yang menyepelekan perasaannya ke kamu. Dia anggap dia cuma kagum ke kamu, tapi ternyata dia benar-benar sayang sama kamu. Orang sayang itu nggak akan bohong gitu loh. Orang cinta beneran tulus itu nggak bakal bohong. Ini kan bohong semua. Nah ini jadikan, setelah menonton ini jadikan antisipasi. Kalau kamu ada di ranah ini, kalau mau personal reading silahkan personal reading ya. Hubungi nomor kondes. Akan ada yang melakukan segala cara untuk menarik perhatian kamu, karena orang ini mengincar keuntungan dari kamu. Orang ini ya, dia maksudnya ya, hati-hati, dia akan mendekati kamu lagi ya. Dia akan mendekati kamu lagi, alih-alih minta maaf, alih-alih ingin balikan, tetapi nanti circle-nya sama seperti itu lagi. Lepaskan yang terbaik. Ini ada pencarian cinta, atau kamu meninggalkan cinta hubungan ini gitu. Buat apa? Gak penting. Gak penting mas bro. Atau gak penting mbak bro. Cinta itu salingnya di sini terbalik. Jadi kamu berjuang sendiri, kamu ngos-ngosan sendiri. Dia menikmati karena disayang oleh kamu, dicinta oleh kamu. Paham? Kita akan lihat. Ini tentang kamu. Apa yang harus kamu lakukan, apa yang tidak boleh kamu lakukan. Berjuang. Ini ada perjuangan. Berjuang. Kamu berjuang untuk bisa melepaskan hubungan ini. Ini hubungan toksik ya. Memanfaatkan juga. Ya. Akan ada pertemuan nanti sama kamu, dia dan kamu. Ya. Untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau dia ngajak balikan, tapi kalau kamu bertemu, kalau bisa untuk menyelesaikan masalah aja ya, jangan saling menyakitin ya, seperti itu. Dan di sini ada energi seksual, energi tentang sebuah energi seksual. Akan ada energi ya di sini nanti tentang energi kekuatan ya, kekuatan hidup ciptaan saat kamu bertukar energi ini dengan pasangan kamu ini, saat ada pertemuan ya. Sesuai hukum alam ya, itu adalah niat untuk menciptakan atau melahirkan kembali kehidupan bersama. Itu tapi terserah kamu. Nanti akan ada ini. Ya kalau kamu sudah merasa tidak bisa menahan atau tidak bisa bertahan sama dia, ya lepaskan saja. Ya. Akan ada perubahan. Dia akan ada perubahan di antara kamu dan dia hubungannya nanti. Tapi semua terserah kamu, karena kamu yang menjalani. Dan ada fisik development, tentang sebuah fisik development itu apa Tondes? Tentang sebuah petunjuk praktis nanti akan kamu dapatkan di sini. Memang itu benar-benar dia ingin merubah menjadi lebih baik, minta maaf dan ingin balikan, terus kemudian merubah menjadi lebih baik karena memang sudah merasakan menyadari bahwa dia mencintai kamu, atau hanya sekedar berbaikan saja, minta maaf saja, kemudian untuk mengambil sebuah keuntungan dari kamu gitu. Itu harus dipikirkan oleh kamu ya. Jangan baper, nanti ketemu kamu ambles. Tidak dimanfaatin, kamu tambah terluka. Yang penting berdoa itu dahsyat, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik.
dan jangan bucin. Bucin itu menjadi bumerang kamu sendiri. Ini pesan untuk kamu. Kocok kartu, ambil 2 kartu. Kocok kartu, ambil 2 kartu untuk kamu ya. Aku akan kocok, ambil 2 kartu. Ambil 2 kartu. Buka lembaran baru. Nah, ini pesan untuk kamu. Buka lembaran baru. Ya. Satu lagi. Ya, di sini diperintahkan kamu kocok 2 kartu. Sudah aku kocok, ngambil membuka lembaran baru dengan melupakan kisah-kisah masa lalu atau kesalahan masa lalu dengan cara membuka lembaran baru. Kalau dia memang bisa begitu ya nggak apa-apa sih kamu balikan. Ya, tunggu waktunya, lihat dulu waktunya, kira-kira bener apa enggak. Nanti kalau kamu mau kasih toleransi boleh kasih toleransi, ya dikasih kesempatan. Tapi kalau berulang lagi langsung cut aja. Seperti itu, iya betul. Kita ambil lagi pesan untuk kamu. Mencintai dia adalah sebuah anugerah. Ini bagi orang yang bucin. Cinta yang menyakitkan tapi jadinya seperti anugerah karena bucin ya. Akhirnya diperalat. The real, apa yang kamu rasakan adalah kenyataan. Kemudian pesan yang keempat untuk kamu. Positive thinking aja. Ya lebih baik positive thinking. Jangan pernah memelihara negative thinking. Ya nanti berkembang biak seperti benalu. Negative thinking itu kalau kita memelihara negative thinking, berkembang di hati kita, di pikiran kita, kemudian menjadi sebuah benalu yang dimana kita nggak pernah tenang hati, curigaan, marah-marah, seperti itu. Lebih baik positive thinking. Berdoalah untuk segala hubunganmu yang terbaik. Oke. Sekarang kita akan lihat energi di sini yang bertebaran untuk kamu itu apa aja sih, gitu. Apa aja kira-kira, ya. Di sini terlihat ada ada energi Pisces, ya. Ada energi Aries. Kemudian di sini ada energi Gemini. Kemudian di sini juga ada energi Pisces sekali ya. Ada energi Pisces. Itu saja ya yang bertebaran di sini. Oh, ada Scorpio. Ya. Ada Scorpio. Oke, Sobat Gondes. Semoga ini bisa bermanfaat. Jangan lupa ya komennya. Tetap semangat. Semangat dan semangat. Dan berdoa, karena doa itu bisa membuat kita menjadi lebih ikhlas. Mencintai apapun yang ada di dunia karena Allah. Jadi saat terjadi seperti ini kamu gak sakit hati. Ninggal pun kamu udah gak ada beban pikiran lagi. Seperti itu. Ya. Tetap berbagi yang terbaik. Berdoa yang terbaik. Bersyukur dalam keadaan dan tetap menjadi orang baik, ya. Menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, ya. Oke. Yang mau personal reading silahkan personal reading. Terima kasih sudah menonton video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allahumma barik. Amin. Bye.